Selamat datang di channel buku cerita Harry Potter dan Batu Bertuah karya J.K. Rowling, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 3 The Burrow. Ron desah Harry, merayap ke jendela dan mendorongnya ke atas agar mereka bisa bicara lewat jeruji. Ron, bagaimana kau? Harry terengah-engah ketika sadar sepenuhnya apa yang dilihatnya. Ron menjulurkan tubuhnya dari jendela belakang mobil tua berwarna hijau Tosca yang diparkir di tengah udara. Fred dan George, kakak kembarnya, nyengir kepada Harry di tempat duduk depan. Baik-baik saja, Harry. Apa yang terjadi? Tanya Ron. Kenapa kau tidak membalas surat-suratku? Sudah 12 kali ku minta kau datang. Kemudian Dad pulang dan bilang kau mendapat peringatan resmi gara-gara menggunakan sihir di depan Muggle. Bukan aku, dan bagaimana dia tahu? Dia bekerja di Kementerian Sihir, kata Ron. Kau kan tahu kita dilarang menggunakan sihir di luar sekolah. Aneh juga kau ngomong begitu, kata Harry, memandang mobil yang melayang itu. Oh, ini tidak masuk hitungan, kata Ron. Kami cuma pinjam. Ini punya Dad. Bukan kami yang menyihirnya, tetapi menyihir di depan Muggle di tempat kau tinggal. Sudah ku bilang itu bukan aku, tetapi perlu waktu lama untuk menjelaskannya sekarang. Bisakah kau katakan kepada mereka di Hogwarts bahwa keluarga Dursley mengurungku dan tidak mengizinkanku kembali? Dan jelas, aku tidak bisa menyihir diriku keluar kamar. Karena Kementerian Sihir nanti mengira itu kedua kalinya aku menyihir dalam waktu 3 hari. Jadi, berhenti ngoceh, kata Ron. Kami datang untuk membawamu pulang bersama kami. Tapi kalian juga tidak bisa menyihirku bebas. Tidak perlu, kata Ron, mengedikkan kepalanya ke arah tempat duduk depan sambil menyeringai. Kau lupa siapa yang bersamaku? Ikat ini di sekeliling jeruji-jeruji itu, kata Fred melempar ujung seutai tambang kepada Harry. Kalau keluarga Dursley bangun, mati aku, kata Harry, ketika dia mengikatkan tambang erat-erat ke satu jeruji sementara Fred menekan pedal gas kuat-kuat. Jangan khawatir, kata Fred, sekarang kau mundur. Harry mundur ke tempat remang-remang di sebelah Hedwig. Hedwig rupanya menyadari betapa pentingnya kejadian ini sehingga diam tak bersuara. Deru mobil semakin keras dan mendadak dengan bunyi berkelontangan jeruji-jeruji itu berhasil dicabut dari jendela sewaktu Fred meluncurkan mobil ke atas. Harry berlari kembali ke jendela dan melihat jeruji itu bergelantungan kira-kira semeter dari tanah. Ron menariknya ke dalam mobil. Harry mendengarkan dengan cemas. Tetapi tak terdengar suara dari kamar tidur keluarga Dursley. Ketika jeruji sudah berada di tempat duduk belakang bersama Ron, Fred memundurkan mobil sedekat mungkin ke jendela Harry. Masuk, kata Ron, tetapi semua keperluan Hogwartsku, tongkatku, sapuku, di mana? Dikunci lemari di bawah tangga dan aku tidak bisa keluar dari kamar ini. Tak jadi soal, kata George. Dari tempat duduk depan, minggir Harry. Fred dan George memanjat hati-hati lewat jendela, masuk ke kamar Harry. Harry kagum sekali melihat George mengeluarkan jepit rambut biasa dari sakunya dan mulai mengotak-atik kunci pintu. Banyak penyihir menganggap mempelajari trik Muggle semacam ini buang-buang waktu, kata Fred. Tapi menurut kami ini kecakapan yang layak dipelajari, walaupun agak lambat. Terdengar bunyi klik pelan dan pintu terbuka. Nah, kami akan mengambil kopermu. Ambil apa saja yang kau perlukan dari kamar dan ulurkan pada Ron, bisik George. Awas, anak tangga yang paling bawah menderit. Harry balik berbisik ketika si kembar menghilang di puncak tangga yang gelap. Harry bergerak gesit di kamarnya, mengumpulkan barang-barangnya dan menyerahkannya pada Ron. Kemudian dia membantu Fred dan George menggotong kopernya ke atas. Harry mendengar Paman Vernon terbatuk. Akhirnya terengah-engah mereka tiba di puncak tangga, lalu membawa koper itu ke jendela kamar. Fred memanjat kembali ke dalam mobil untuk koper bersama Ron. Sementara Harry dan George mendorong dari kamar. Senti demi senti koper itu bergerak melewati jendela. Paman Vernon terbatuk lagi, sedikit lagi, sengal Fred, yang menarik dari dalam mobil. Dorong keras-keras. Harry dan George mendorong koper itu dengan bahu dan koper itu pun meluncur dari jendela ke tempat duduk belakang mobil. Oke, kita berangkat, bisik George. Tapi ketika Harry memanjat ambang jendela, terdengar jerit nyaring di belakangnya. Diikuti gelegar suara Paman Vernon. Burung hantu sialan, aku lupa Hedwig. Harry berlari kembali ke seberang kamar ketika lampu di atas tangga loteng menyala. Dia menyambar sangkar Hedwig berlari ke jendela dan menyerahkannya kepada Ron. Dia sedang memanjat lemari lacinya ketika Paman Vernon menggedor pintu yang sudah tak terkunci. Dan pintu berdebam terbuka. Sedetik Paman Vernon berdiri terpaku di depan pintu. Kemudian dia melenguh seperti banteng terluka dan melesat mengejar Harry menyambar pergelangan kakinya. Ron, Fred, dan George meraih lengan Harry dan menarik sekuat tenaga. Petunia!
Raung Paman Vernon, dia kabur, dia kabur. Wesley bersaudara menyentak keras sekali dan kaki Harry terlepas dari cengkeraman Paman Vernon. Begitu Harry sudah di dalam mobil dan membanting pintunya menutup, Ron berteriak, "Tancap Fred!" Dan mobil itu tiba-tiba saja meluncur menuju bulan. Harry tak bisa mempercayainya, dia bebas. Dia menurunkan kaca jendela mobil, angin malam mengibarkan rambutnya. Dia memandang atas rumah-rumah di Private Drive yang semakin menjauh. Paman Vernon, Bibi Petunia, dan Dudley ketiganya menatap terpana dari jendela kamar Harry. "Sampai musim panas tahun depan," seru Harry. Wesley bersaudara terbahak dan Harry bersandar kembali ke tempat duduknya. Nyengir lebar sekali. "Keluarkan Hedwig," katanya kepada Ron. "Dia bisa terbang mengikuti kita. Sudah lama sekali dia tak punya kesempatan merentangkan sayapnya." George menyerahkan jepit rambut kepada Ron dan sesaat kemudian Hedwig sudah meluncur riang gembira dari jendela mobil. Lalu melayang-layang mengikuti mereka seperti hantu. "Jadi bagaimana ceritanya, Harry?" kata Ron tak sabar. "Apa yang terjadi?" Harry menceritakan kepada mereka semua tentang Dobby, peringatan yang diberikannya kepada Harry, dan musibah puding violet. Terjadi kesunyian yang panjang setelah Harry mengakhiri ceritanya. Mereka kaget. "Sangat mencurigakan," kata Fred akhirnya. "Jelas mengada-ngada." George menyetujui. "Jadi dia bahkan tidak mau memberitahu siapa yang merencanakan semua ini." "Kurasa dia tak bisa," kata Harry. "Sudah kukatakan, setiap kali nyaris buka rahasia, dia langsung membentur-benturkan kepalanya ke dinding." Harry melihat Fred dan George berpandangan. "Kalian mengira dia bohong kepadaku," kata Harry. "Ya," kata Fred, "coba pikirkan. Peri rumah punya kekuatan gaib sendiri, tetapi mereka biasanya tidak bisa menggunakannya tanpa izin tuan mereka. Kurasa si Dobby itu sengaja dikirim untuk mencegahmu kembali ke Hogwarts. Ada yang mau mempermainkanmu. Apa di sekolah ada yang dendam padamu?" "Ada," Harry dan Ron langsung menjawab bersamaan. "Draco Malfoy." Harry menjelaskan dia membenciku. "Draco Malfoy," kata George menoleh. "Bukan anak Lucius Malfoy kan?" "Mestinya, itu bukan nama yang sangat umum kan?" kata Harry. "Kenapa?" "Aku dengar Dad bicara tentang dia," kata George. "Dia pendukung besar kau tahu siapa. Dan waktu kau tahu siapa menghilang," kata Fred menoleh memandang Harry, "Lucius Malfoy kembali. Katanya dia tidak bermaksud melakukan semua itu." "Omong kosong." Dad berpendapat dia orang dekat kau tahu siapa. Harry tak pernah mendengar desas-desus tentang keluarga Malfoy sebelumnya, dan ini sama sekali tidak mengejutkannya. Kalau dibandingkan dengan Malfoy, Dudley Dursley tampak seperti anak yang baik, bijaksana dan penuh perasaan. "Aku tak tahu apakah keluarga Malfoy punya peri rumah," kata Harry. "Siapapun pemiliknya tentulah keluarga penyihir yang sudah turun-temurun dan kaya raya," kata Fred. "Iya, Mam ingin sekali kami punya peri rumah untuk menyetrika," kata George. "Tapi yang kami punya hanyalah hantu konyol di loteng dan jembalang yang berkeliaran di kebun. Peri rumah adanya di rumah-rumah besar, kastil, dan tempat-tempat seperti itu. Kau tak akan menemukannya di rumah kami." Harry diam. Melihat fakta bahwa Draco Malfoy biasanya memiliki segala sesuatu yang paling baik, keluarganya pastilah bergelimang uang sihir. Dia bisa membayangkan Malfoy berkeliaran di rumah besar, mengirim pelayan rumah untuk mencegah Harry kembali ke Hogwarts. Kelihatannya juga jenis hal yang akan dilakukan Malfoy. "Bodohkah Harry menanggapi Dobby secara serius? Tapi aku senang kami datang mengambilmu," kata Ron. "Aku cemas sekali ketika kau tidak membalas satu pun suratku. Mulanya kukira Errol yang salah." "Siapa Errol?" "Burung hantu kami. Dia sudah tua sekali. Bukan untuk pertama kalinya dia pingsan waktu mengantar surat. Jadi kemudian kucoba meminjam Hermes." "Siapa?" "Burung hantu yang Mom dan Dad belikan untuk Percy ketika dia diangkat jadi prefek," kata Fred dari tempat duduk di depan. "Tapi Percy tak mau meminjamkannya padaku," kata Ron. "Katanya dia sendiri memerlukannya." "Tingkah Percy aneh sekali sepanjang musim panas ini," kata George. Dahinya berkerut. "Dia mengirim banyak surat dan melewatkan banyak waktu mengurung diri dalam kamarnya. Maksudku, barangkali sih kita perlu menggosok lencana prefek." "Kau menyetir terlalu ke barat, Fred," katanya menambahkan. Menunjuk kompas di dashboard, Fred memutar roda kemudi. "Apakah ayah kalian tahu kalian membawa mobil ini?" tanya Harry. Sudah menduga jawabannya. Tidak," kata Ron. "Dia harus bekerja malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikannya ke garasi sebelum mau menyadari kita menerbangkannya." "Apa sih pekerjaan ayah kalian di Kementerian Sihir?" "Dia bekerja di departemen paling membosankan," kata Ron.
kantor penyalahgunaan barang-barang magel. Apa? Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan menyihir barang-barang buatan magel. Soalnya siapa tahu barang itu nantinya kembali ke toko atau rumah magel. Seperti tahun lalu ada penyihir tua wanita meninggal dan peralatan minum tehnya dijual ke toko barang antik. Ada magel perempuan yang membelinya, membawanya pulang dan menjamu teman-temannya dengan peralatan ini. Benar-benar kacau balau selama berminggu-minggu. Dad harus kerja lembur. Apa yang terjadi? Teko tehnya ngamuk dan menyemburkan teh mendidih ke seluruh ruangan. Dan seorang laki-laki harus dibawa ke rumah sakit dengan menjepit gula menjepit hidungnya. Dad panik, cuma ada dia dan satu penyihir tua bernama Perkins di kantor. Mereka harus menggunakan jimat memori dan segala macam mantra lainnya untuk menutupi peristiwa ini. Tetapi ayahmu, mobil ini, Fred tertawa. Ya, Dad tergila-gila pada segala sesuatu yang ada hubungannya dengan magel. Gudang kami penuh dengan barang-barang magel. Dia membongkarnya, memantrainya, dan merakitnya kembali. Kalau dia merazia rumah kami sendiri, dia pasti harus langsung menangkap dirinya sendiri. Mam sampai kesal. Itu jalan utamanya, kata George, menyipitkan mata, memandang ke bawah melalui kaca depan. 10 menit lagi kita sampai. Untunglah, sudah mulai terang. Semburat pucat kemerahan sudah mulai tampak di ufuk timur. Fred menurunkan mobilnya dan Harry melihat petak-petak ladang dan gerumbul-gerumbul pohon yang gelap. Kita sudah hampir sampai di tepi desa, kata George. Ottery said Catful. Mobil terbang itu semakin lama semakin rendah, tapi lingkaran matahari yang merah jingga sekarang berkilau di antara pepohonan. Pendaratan, kata Fred. Ketika dengan entakan kecil mereka menyentuh tanah, mereka mendarat di sebelah garasi yang hampir roboh di halaman kecil itu. Dan Harry untuk pertama kalinya melihat rumah Ron. Tampaknya dulunya rumah ini kandang babi besar. Tetapi kamar-kamar ekstra sudah ditambahkan di sana-sini, sampai rumah ini menjadi beberapa tingkat dan miring sekali, sehingga seolah rumah ini masih bertahan berdiri karena disihir. Yang Harry mengingatkan dirinya, mungkin memang benar 4 atau 5 cerobong asap bertengger di atas atap merahnya. Papan miring yang ditancapkan di tanah dekat pintu masuk bertulisan The Borough, Liang. Di sekeliling pintu depan bertebaran sepatu bot dan kuali yang sudah sangat berkarat. Beberapa ayam coklat gemuk sedang mematuk-matuk di halaman. Tidak seberapa, kata Ron. Ini hebat, kata Harry riang. Teringat private drive, mereka turun dari mobil. Nah, kita ke atas diam-diam, kata Fred. Dan tunggu sampai Mam memanggil kita untuk sarapan. Kemudian Ron, kau turun sambil bilang, Mam, coba lihat siapa yang muncul semalam. Mam akan senang sekali melihat Harry. Dan tak seorang pun perlu tahu kita menerbangkan mobil. Betul, kata Ron. Ayo Harry, aku tidur di... Wajah Ron berubah pucat. Matanya terpaku ke rumah. Yang lain segera berbalik. Nyonya Weasley berjalan tegap menyeberangi halaman, membuat ayam-ayam menyebar untuk wanita pendek, gemuk, berwajah ramah. Mengherankan sekali betapa miripnya dia dengan harimau bergigi pedang sekarang. Ah, kata Fred. Oh, kata George. Nyonya Weasley berhenti di depan mereka. Tangannya dipinggul, memandang pergantian wajah-wajah bersalah itu. Dia memakai celemek berbunga-bunga dengan tongkat mencuat keluar dari sakunya. Jadi, katanya. Pagi, Mam, kata George dengan suara yang dianggapnya riang membujuk. Tahukah kalian betapa cemasnya aku? Kata Nyonya Weasley dalam bisikan maut. Maaf, Mam, tapi soalnya kami harus. Ketiga anak Nyonya Weasley lebih tinggi daripadanya. Tetapi mereka mengerul ketika kemarahannya meledak. Tempat tidur kosong, tak ada pesan, mobil lenyap, bisa tabrakan. Gila rasanya aku saking cemasnya. Apa kalian peduli? Belum pernah seumur hidupku. Tunggu sampai ayah kalian pulang. Kami tak pernah dapat kesulitan begini dari Bill atau Charlie atau Percy. Prefek versi yang sempurna, gumam Fred. Kau seharusnya mencontoh Percy, teriak Nyonya Weasley, menusukkan jari ke dada Fred. Kau bisa mati, kau bisa kelihatan, kau bisa membuat ayahmu kehilangan pekerjaannya. Kemarahan Nyonya Weasley rasanya berlangsung berjam-jam. Dia berteriak-teriak sampai serak, sebelum menoleh pada Harry yang mundur menjauh. Aku senang sekali bertemu kau, nak, katanya. Mari masuk dan sarapan. Nyonya Weasley berbalik dan berjalan kembali ke dalam rumah. Sedangkan Harry setelah dengan gugup melirik Ron yang mengangguk membesarkan hatinya mengikutinya. Dapurnya kecil dan agak penuh sesak. Ada meja kayu dan kursi-kursi di tengahnya. Dan Harry duduk di tepi tempat duduknya.
Memandang berkeliling, dia belum pernah berada dalam rumah penyihir. Jam di dinding di depannya cuma punya satu jarum dan sama sekali tak ada angkanya. Mengitari tepinya ada tulisan-tulisan seperti waktu membuat teh, waktu memberi makan ayam-ayam, dan kau terlambat. Buku-buku ditumpuk tiga-tiga di atas rak perapian. Buku-buku dengan judul seperti Sihir Sendiri Kejumu, Jampi-jampi dalam memanggang, dan Sajian dalam semenit. Sungguh ajaib. Dan kecuali telinga hari mengelabuinya, radio tua di sebelah tempat cuci piring baru saja mengumumkan bahwa ada acara berikutnya adalah Jam Sihir dengan penyanyi penyihir wanita terkenal, Celestina Werbeck. Nyonya Wesley mondar-mandir dengan berisik, menyiapkan sarapan dengan agak serampangan, memandang sebal anak-anaknya sementara dia melemparkan sosis ke dalam wajan. Sekali-sekali dia mengumumkan kalimat seperti, tak tahu apa yang ada di pikiran kalian, tak akan pernah mempercayainya. Aku tidak menyalahkanmu, nak, katanya meyakinkan Hari, menuang 8 atau 9 sosis ke dalam piringnya. Arthur dan aku mencemaskanmu juga. Baru semalam kami katakan kami sendiri akan datang menjemputmu kalau sampai hari Jumat kau tidak membalas surat Ron. Tapi sungguh kelewatan. Sekarang dia menambahkan 3 telur goreng ke piring Hari. Menerbangkan mobil ilegal menyeberang separuh negeri, bisa kelihatan siapa saja. Dia menjentikkan tongkatnya sambil lalu ke perabot di tempat cuci piring yang langsung mulai mencuci sendiri. Berdentang-denting lembut di latar belakang. Langit mendung, Mam, kata Fred. Jangan bicara waktu makan, bentak Nyonya Wesley. Mereka membuatnya kelaparan, Mam, kata George. Dan kau juga, kata Nyonya Wesley. Tetapi ekspresi wajahnya lebih lembut ketika dia mulai mengiris roti untuk Hari dan mengolesinya dengan mentega. Pada saat itu, sesosok tubuh kecil berambut merah memakai gaun tidur panjang muncul di pintu, mengalihkan perhatian semua orang. Sosok itu menjadi kecil dan berlari keluar lagi. Ginny, kata Ron pelan kepada Hari. Adikku, dia ngomong tentang kau terus sepanjang musim panas. Ya, dia mau minta tanda tanganmu. Hari, Fred nyengir. Tetapi dia menangkap pandangan ibunya dan segera menundukkan wajah di atas piringnya, tanpa berkata apa-apa lagi. Tak ada lagi yang dibicarakan sampai keempat piring bersih dalam waktu yang singkat sekali. Ya ampun, aku capek, Fred menguap. Akhirnya meletakkan pisau dan garpunya. Aku mau tidur dan... Tidak boleh, potong Nyonya Wesley. Salahmu sendiri, kau tidak tidur semalaman. Kau akan membersihkan jembalang di kebun untukku. Mereka sudah tak terkontrol lagi. Oh, Mam. Dan kalian berdua juga, katanya mendelik pada Ron dan Fred. Kau boleh tidur, nak, katanya menambahkan kepada Hari. Kau tidak meminta mereka menerbangkan mobil brengsek itu. Tetapi Hari yang sama sekali tidak mengantuk, buru-buru berkata, saya akan membantu Ron, saya belum pernah melihat pembersihan jembalang. Kau baik sekali, nak, tapi itu pekerjaan membosankan, kata Nyonya Wesley. Coba kita lihat dulu apa kata Lockhart tentang masalah ini. Dan dia menarik sebuah buku berat dari tumpukan di atas rak perapian. George mengerang. Mam, kami sudah tahu bagaimana membersihkan kebun dari jembalang. Hari memandang sampul buku Nyonya Wesley. Judulnya ditulis dengan huruf-huruf emas indah, penuntun penanganan hama rumah Gilderoy Lockhart. Di sampul itu terpampang foto besar penyihir yang amat tampan, dengan rambut pirang berombak dan mata biru cerah. Seperti biasanya di dunia sihir, foto itu bergerak-gerak. Si penyihir yang Hari duga adalah Gilderoy Lockhart tak henti-hentinya mengedip nakal kepada mereka semua. Nyonya Wesley menunduk tersenyum kepadanya. Oh, dia hebat sekali, katanya. Dia tahu betul tentang hama-hama rumah. Ini buku yang bagus sekali. Mam naksir dia, kata Fred dalam bisikan yang sangat jelas. Jangan ngaco, Fred, kata Nyonya Wesley. Pipinya merona merah jambu. Baiklah, kalau kalian merasa lebih tahu dari Lockhart, kalian boleh keluar dan langsung mulai. Awas, kalau sampai masih ada satu saja jembalang di kebun waktu aku memeriksanya nanti. Menguap dan menggerutu, Ron dan kedua kakaknya berjalan ogah-ogahan keluar. Diikuti Hari. Kebun mereka luas dan dalam pandangan Hari. Begitulah seharusnya kebun. Keluarga Dursley tidak akan menyukainya. Ada banyak ilalang. Rumputnya perlu dipotong, tetapi ada pohon-pohon yang batangnya berbonggol-bonggol di sekeliling tembok. Tanaman-tanaman yang belum pernah dilihat Hari melimpah dengan lebatnya dari setiap petak bunga. Dan ada kolam besar penuh kodok. Hari memberitahu Ron ketika mereka menyeberang ke kebun.
Ya, aku sudah melihat apa yang mereka sebut jembalang, kata Ron, membungkuk dengan kepala tenggelam di semak bunga peony. Seperti Santa Claus gemuk membawa tangkai pancing. Terdengar bunyi buku hantam seru, semak peony bergetar, dan Ron menegakkan diri. Ini jembalang, katanya suram. Lepaskan aku, jerit si jembalang. Makhluk itu sama sekali tidak seperti Santa Claus, melainkan bertubuh kecil, kulitnya kasar dengan kepala besar botak menonjol persis kentang. Ron memegangnya agak jauh, sementara si jembalang menendang-nendangnya dengan kakinya yang kecil bertanduk. Ron mencengkram pergelangan kakinya dan menjungkirkannya. Ini yang harus kau lakukan, katanya. Ron mengangkat si jembalang ke atas kepalanya. Lepaskan aku. Lalu mulai memutar-mutarnya dalam lingkaran besar seperti lasso. Melihat kekagetan di wajah Harry, Ron menambahkan, ini tidak melukai mereka, kau cuma harus membuatnya benar-benar pusing, supaya mereka tidak bisa menemukan jalan pulang ke lubang jembalangnya. Dilepasnya kaki si jembalang dan jembalang itu melayang 6 meter ke atas dan jatuh di padang seberang pagar. Payah, kata Fred, aku pasti bisa melempar jembalangku sampai melewati tunggul itu. Harry belajar dengan cepat untuk tidak merasa terlalu kasihan kepada si jembalang. Dia memutuskan untuk menjatuhkan saja jembalang pertama yang ditangkapnya ke balik pagar. Tetapi si jembalang yang bisa merasakan kelemahan menancapkan gigi-giginya yang setajam silet ke jari Harry dan Harry dengan susah payah mengibaskannya sampai, wow, Harry pasti ada 15 meter tuh. Segera saja udara dipenuhi jembalang yang berterbangan. Lihat kan, mereka tidak terlalu pintar, kata George, menyambar 5 atau 6 jembalang sekaligus. Begitu mereka tahu pembersihan jembalang dimulai, mereka malah keluar untuk melihat. Mestinya kan malah ngumpet. Tak lama kemudian, gerombolan jembalang di padang mulai melangkah lesu menjauh. Mereka akan kembali, kata Ron, ketika mereka mengawasi para jembalang menghilang ke balik pagar di sisi lain padang. Mereka senang di sini. Dad terlalu lunak terhadap mereka. Dia menganggap mereka lucu. Saat itu terdengar pintu depan terbanting. Dia pulang, kata George. Dad pulang. Mereka bergegas menyeberangi kebun kembali ke rumah. Tuan Weasley duduk lesu di kursi dapur dengan kacamata dilepas. Dia kurus, hampir botak. Tetapi sisa rambut yang masih ada sama merahnya dengan rambut anak-anaknya. Dia memakai jubah hijau panjang yang berdebu dan kelihatan habis dipakai bepergian. Bukan main semalam, gumamnya, meraih teh sementara mereka duduk mengelilinginya. 9 penyerbuan. 9 dan si mendengus Fletcher mencoba menyihiriku ketika aku berbalik. Tuan Weasley meneguk tehnya dan menghela nafas. Ada yang ditemukan, Dad? Tanya Fred bersemangat. Yang kudapat hanyalah beberapa kunci pintu yang mengerut dan ceret yang menggigit, kata Tuan Weasley menguap. Tapi ada barang-barang kotor yang bukan bagian departemenku. Matlock dibawa pergi. Gara-gara mempertanyakannya beberapa binatang sejenis musang yang sudah tua sekali. Tapi itu tugas komite jimat eksperimental untungnya. Untuk apa orang membuat kunci mengerut? Tanya George. Cuma untuk memancing Muggle keluar, keluh Tuan Weasley. Jual kepada mereka kunci yang terus mengerut sampai akhirnya menghilang. Sehingga mereka tidak bisa menemukannya sewaktu memerlukannya. Tentu saja, susah sekali meyakinkan orang karena tak ada Muggle yang mau mengakui kunci mereka mengerut makin lama makin kecil. Mereka akan ngotot mengatakan mereka lagi-lagi kehilangan kunci. Untung saja para Muggle ini akan berusaha dengan segala macam cara untuk mengabaikan kejadian gaib. Bahkan kalau itu terjadi di depan mereka. Tapi barang-barang yang telah diambil bangsa kita untuk disihir, kalian tidak akan percaya. Seperti mobil misalnya. Nyonya Weasley telah muncul, membawa penyodok panjang seperti memegang pedang. Mata Tuan Weasley langsung terbuka lebar. Dia memandang istrinya dengan perasaan bersalah. Mobil, Molly sayang? Ya, atur mobil, kata Nyonya Weasley. Matanya berkilat. Bayangkan penyihir yang membeli mobil tua karatan dan memberitahu istrinya yang ingin dilakukannya dengan mobil itu hanyalah membongkarnya. Untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya, padahal ternyata dia menyihir mobil itu agar bisa terbang. Tuan Weasley mengejapkan mata. Ya sayang, kurasa dia tidak melanggar hukum karena melakukan itu. Bahkan jika dia mungkin seharusnya lebih baik. Memberitahu istrinya yang sebenarnya. Selalu ada peluang untuk lolos dalam peraturan. Kau akan tahu.
Sejauh dia tidak bermaksud menerbangkan mobil itu, fakta bahwa mobil itu bisa terbang tidak akan. Atur Wesley, kau mengatur agar ada peluang lolos ketika kau menulis peraturan itu, teriak Nyonya Wesley. Hanya supaya kau bisa terus bermain-main dengan semua rongsokan di garasimu itu. Dan supaya kau tahu, hari tiba pagi ini dengan mobil yang tidak akan kau terbangkan itu. Hari? Ujar Tuan Wesley bingung. Hari siapa? Dia memandang berkeliling, melihat Harry dan terlonjak. Astaga, Harry Potter kah? Senang sekali bertemu kau. Ron sudah ceria banyak tentang. Anak-anakmu menerbangkan mobil itu ke rumah Harry dan kembali lagi ke sini tadi pagi. Teriak Nyonya Wesley. Apa komentarmu tentang itu? Betulkah kalian menerbangkannya? Tanya Tuan Wesley bersemangat. Apakah bisa terbang lancar? Maksudku, dia terbata-bata. Ketika kilat kemarahan terpancar dari mata Nyonya Wesley. Kalian lancang, anak-anak, lancang sekali. Kita tinggalkan mereka, gumam Ron kepada Harry. Ketika Nyonya Wesley siap meledak, ayo, kutunjukkan kamarku. Mereka menyelinap keluar dari dapur dan menuruni lorong sempit sampai ke tangga yang tidak rata, yang berzigzag sampai ke atas. Pada bordes ketiga, ada pintu yang sedikit terbuka. Harry sempat melihat sepasang mata coklat cemerlang sebelum pintu itu menutup dengan keras. Itu Ginny, kata Ron. Betapa anehnya bagi dia menjadi pemalu begini, biasanya mulutnya tak pernah berhenti mengoceh. Mereka menaiki 2 tangga lagi sampai tiba di pintu yang catnya mengelupas dan ada papan kecil bertulisan kamar Ronald. Harry masuk, kepalanya nyaris menyentuh atap yang miring. Dia mengejap, rasanya seperti masuk perapian. Segala sesuatu dalam kamar Ron bernuansa jingga terang. Spray dinding bahkan langit-langitnya. Kemudian Harry menyadari bahwa Ron telah menutup hampir setiap senti dinding kamarnya yang kusam dengan poster 7 penyihir pria dan wanita yang sama. Semuanya memakai jubah jingga cemerlang, membawa sapu dan melambai-lambai dengan bersemangat. Tim Quidditch-mu, kata Harry. Cuddly Cannons, kata Ron, menunjuk spray jingganya yang dihiasi 2 huruf C. Raksasa berwarna hitam dan peluru meriam yang sedang meluncur. Peringkat ke-9 di liga. Buku-buku sihir Ron ditumpuk sembarangan di satu sudut. Di sebelah setumpuk komik yang semuanya tampaknya mengisahkan petualangan Martin Mike. Si magel gila, tongkat sihir Ron tergeletak di atas tangki ikan penuh telur kodok di ambang jendela. Di sebelah tikus gemuknya, Scabes, yang sedang tiduran di sepetak sinar matahari. Harry melangkahi satu pak kartu mengocok sendiri di lantai dan melongok keluar dari jendela yang kecil mungil. Di padang jauh di bawah, dia bisa melihat serombongan jembalang menyelinap lewat pagar tanaman. Satu demi satu kembali ke kebun keluarga Wesley. Kemudian dia menoleh memandang Ron dan menatapnya dengan gelisah seakan menunggu komentarnya. Kamarnya agak kecil, kata Ron cepat-cepat. Tidak seperti kamarmu di rumah Muggle. Dan persis di bawah tempat si hantu loteng. Dia selalu memukul-mukul pipa dan mengerang-ngerang. Tetapi Harry nyengir lebar sambil berkata, ini rumah paling hebat yang pernah kudatangi. Telinga Ron langsung merah. Bab 4 di Flourish and Blood. Hidup di The Burrow sama sekali berbeda dengan hidup di Private Drive. Keluarga Dursley menghendaki segalanya rapi dan teratur. Rumah keluarga Wesley penuh dengan hal-hal aneh dan tak terduga. Harry kaget sekali ketika pertama kali dia melihat ke dalam cermin di atas tungku di dapur dan cermin itu berteriak, "Masukkan ke mejamu yang rapi." Hantu di loteng melolong dan menjatuhkan pipa setiap kali dia merasa suasana terlalu sepi. Dan ledakan-ledakan kecil dari kamar Red dan George dianggap normal. Meskipun demikian, yang bagi Harry luar biasa tentang hidup di rumah keluarga Ron bukanlah cermin yang bisa bicara ataupun si hantu besi, melainkan kenyataan bahwa semua orang di rumah itu tampaknya menyukainya. Nyonya Wesley meributkan kaos kaki Harry dan berusaha memaksanya tambah 3 kali setiap makan. Tuan Wesley ingin Harry duduk di sebelahnya di meja makan, membombardirnya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang hidup bersama Muggle. Memintanya menjelaskan bagaimana bekerjanya, hal-hal seperti stiker listrik atau sistem pos. Mengagumkan, katanya setelah Harry menjelaskan bagaimana menggunakan telepon. Cerdik betul berapa banyak cara yang telah ditemukan Muggle untuk bisa hidup tanpa sihir. Harry mendapatkan berita dari Hogwarts pada suatu pagi yang cerah kira-kira seminggu setelah dia tiba di The Burrow.
Ketika dia dan Ron turun untuk sarapan, Tuan dan Nyonya Weasley serta Ginny sudah duduk di meja dapur. Begitu melihat Harry, Ginny tak sengaja menjatuhkan mangkuk buburnya ke lantai, menimbulkan bunyi berkelontang yang keras. Ginny kelihatannya jadi sangat mudah menjatuhkan barang-barang setiap kali Harry memasuki ruangan. Dia menyusup ke bawah meja untuk mengambil mangkuknya dan muncul lagi dengan wajah berpendar merah seperti matahari yang sedang terbenam. Berpura-pura tidak melihat semua ini, Harry duduk dan mengambil roti panggang yang ditawarkan Nyonya Weasley. Surat dari sekolah, kata Tuan Weasley, menyerahkan amplop perkamen kekuningan yang sama kepada Harry dan Ron, yang alamatnya ditulis dengan tinta hijau. Dumbledore sudah tahu kau di sini. Harry, orang itu tahu segalanya. Kalian berdua dapat surat juga, katanya menambahkan ketika Fred dan George muncul, masih memakai piyama. Selama beberapa menit suasana sunyi ketika mereka semua membaca surat mereka. Surat Harry memberitahunya agar naik Hogwarts Express seperti biasanya dari stasiun King Cross pada tanggal 1 September. Juga ada daftar buku-buku baru yang diperlukannya untuk tahun ajaran berikutnya. Murid kelas 2 membutuhkan kitab mantra standar tingkat 2 oleh Miranda Gottschalk, Duel dengan Dracula oleh Gilderoy Lockhart, Gaul dengan Goblin oleh Gilderoy Lockhart, Heboh dengan Hantu oleh Gilderoy Lockhart, Tamasya dengan Troll oleh Gilderoy Lockhart, Vakansi dengan Vampir oleh Gilderoy Lockhart, Mengembara dengan Manusia Serigala oleh Gilderoy Lockhart, Yakin dengan Yeti oleh Gilderoy Lockhart. Fred yang sudah selesai membaca daftarnya sendiri melongok daftar Harry. Kau disuruh beli semua buku Lockhart juga, katanya. Guru baru pertahanan terhadap ilmu hitam pastilah fansnya. Taruhan. Pasti penyihir wanita. Setelah berkata begitu, tertatap olehnya mata ibunya dan Fred cepat-cepat menyibukkan diri dengan selai. Buku-buku itu tidak murah, kata George sekilas memandang orang tuanya. Buku-buku Lockhart benar-benar mahal. Bisa kita beli, kata Nyonya Weasley. Tetapi dia kelihatan cemas. Kurasa kita bisa membeli banyak keperluan Ginny dari yang bekas pakai. Oh, kau sudah masuk Hogwarts tahun ini? Harry bertanya kepada Ginny. Ginny mengangguk. Rona merah menjalar sampai ke akar rambutnya yang merah menyala, dan sikunya masuk ke mangkuk mentega. Untunglah tak seorang pun melihat kecuali Harry, karena tepat saat itu kakak Ron yang nomor 3 Percy masuk. Dia sudah berpakaian, rencana prefek Hogwarts-nya disematkan ke baju rajutannya. Selamat pagi semua, kata Percy cepat. Hari yang indah. Dia duduk di satu-satunya kursi yang tersisa, tetapi langsung melompat berdiri lagi. Menarik dari bawahnya, kemoceng yang bulu abu-abunya sudah lusuh paling tidak semula. Harry menyangka itu kemoceng sampai dilihatnya kemoceng itu bernapas. Errol, kata Ron, mengambil burung hantu yang lemas itu dari tangan Percy dan menarik keluar sepucuk surat dari balik sayapnya. Akhirnya dia membawa balasan Hermione. Aku menulis padanya, memberitahu kami akan mencoba membebaskanmu dari keluarga Dursley. Ron membawa Errol ke tempat hinggap di dekat pintu belakang dan mencoba menenggerkannya di situ, tetapi Errol langsung terpuruk lagi. Akhirnya Ron membaringkannya di atas papan pengering, seraya bergumam, kasihan. Kemudian dirobeknya sampul surat Hermione dan dibacanya suratnya keras-keras. Halo Ron dan Harry, kalau kau ada. Kuharap segalanya berjalan lancar dan Harry baik-baik saja dan kau tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum untuk membebaskannya. Ron, karena itu akan menyulitkan Harry juga. Aku cemas sekali dan kalau Harry tak apa-apa, tolong segera beritahu aku. Tapi mungkin lebih baik kau gunakan burung hantu yang lain. Karena kalau sekali lagi disuruh mengirim surat, kurasa burung hantu yang ini lewat deh. Aku sibuk sekali belajar, tentu saja. Bagaimana mungkin, kata Ron ngeri. Kita kan sedang libur dan kami akan ke London Rabu depan untuk membeli buku-buku baruku. Bagaimana kalau kita bertemu di Diagon Alley? Beritahu aku apa yang terjadi begitu kau sampai. Salam hangat dari Hermione. Wah, kita bisa sekalian pergi dan membeli semua kebutuhan kalian kalau begitu, kata Nyonya Weasley. Mulai membereskan meja, apa yang akan kalian lakukan hari ini? Harry, Ron, Fred, dan George sudah merencanakan akan ke lapangan terbuka kecil milik keluarga Weasley. Tempat itu dikelilingi pepohonan sehingga tidak kelihatan dari desa di bawah. Itu berarti mereka bisa berlatih Quidditch di sana, asal mereka tidak terbang terlalu tinggi. Mereka tidak bisa memakai bola Quidditch yang sesungguhnya.
karena akan sulit menjelaskan kalau bola itu lolos dan terbang di atas desa. Sebagai gantinya, mereka saling melempar apel untuk ditangkap. Mereka bergiliran menaiki Nimbus 2000 hari. Sapu yang sangat hebat, sapu tua Ron bintang jatuh sering sekali didului kupu-kupu yang lewat. 5 menit kemudian mereka mendaki bukit dengan sapu di atas bahu. Mereka sudah menanyai Percy kalau dia mau ikut. Tapi Percy mengatakan dia sibuk. Sejauh ini Harry cuma bertemu Percy pada waktu makan. Dia berkurung terus di kamarnya. Pengen tahu deh dia sebetulnya ngapain, kata Fred sambil mengerutkan kening. Tidak biasanya dia begitu. Hasil ujiannya keluar sehari sebelum hasil kalian diumumkan, 12 all. Dan dia nyaris tidak kelihatan senang. Ordinary Wizarding Levels. Level sihir umum. George menjelaskan. Melihat wajah kebingungan Harry, Bill dapat 12 juga. Kalau tidak hati-hati kita akan punya ketua murid satu lagi dalam keluarga. Malu betul kita. Bill adalah putra sulung keluarga Weasley. Dia dan adiknya Charlie sudah lulus dari Hogwarts. Harry belum pernah bertemu mereka berdua, tetapi dia tahu Charlie ada di Rumania, mempelajari naga. Dan Bill di Mesir bekerja untuk bank penyihir Gringotts. Entah bagaimana Mam dan Dad akan bisa membelikan semua keperluan sekolah kita tahun ini, kata George setelah diam sesaat. 5 set buku-buku Lockhart, dan Ginny perlu jubah dan tongkat dan macam-macam lagi. Harry diam saja, dia merasa agak tidak enak. Tersimpan dalam ruang besi bawah tanah di Gringotts di London. Ada sejumlah harta peninggalan orang tuanya, tentu saja. Hanya di dunia sihir dia punya uang. Kau tidak bisa menggunakan Galleon Sickle atau Nut di toko Muggle. Dia tak pernah menyebut-nyebut simpanannya di Gringotts kepada keluarga Dursley. Dia memperkirakan penolakan mereka terhadap segala sesuatu yang ada hubungannya dengan sihir tidak mencakup setumpuk besar emas. Nyonya Weasley membangunkan mereka semua pagi-pagi Rabu berikutnya. Setelah dengan cepat melahap sarapan berupa 6 sandwich daging asap untuk masing-masing, mereka memakai mantel dan Nyonya Weasley mengambil vas bunga dari rak di atas bangku dapur, lalu mengintip di dalamnya. Sudah hampir habis, Arthur, katanya menghela nafas. Kita harus beli lagi hari ini. Tamu lebih dulu. Kau duluan, Harry. Dan dia menyodorkan vas itu kepada Harry. Harry bingung memandang mereka semua mengawasinya. Apa yang harus kulakukan? Katanya tergagap. Dia belum pernah bepergian dengan bubuk slow. Kata Ron tiba-tiba. Sorry Harry, aku lupa. Belum pernah, kata Tuan Weasley. Jadi bagaimana kau sampai di Diagon Alley untuk membeli keperluan sekolahmu tahun lalu? Aku naik kereta bawah tanah. Oh ya? Kata Tuan Weasley ingin tahu. Apa ada eskapator? Bagaimana caranya? Tidak sekarang, Arthur, kata Nyonya Weasley. Bubuk slow jauh lebih cepat, nak. Tapi entahlah kalau kau belum pernah. Tidak apa-apa, Mam, kata Fred. Harry, lihat kami dulu. Fred mengambil sejumput bubuk berkilau dari vas bunga, melangkah ke perapian dan menaburkan bubuk itu ke nyala api. Dengan deru keras api berubah menjadi hijau zamrud dan menjulang lebih tinggi dari Fred, yang melangkah ke dalamnya sambil berteriak, Diagon Alley, dan langsung menghilang. Ngomongnya harus jelas, nak, Nyonya Weasley memberitahu Harry. Ketika George memasukkan tangan ke dalam vas dan keluarnya harus di perapian yang benar. Di mana? Tanya Harry gugup ketika api menderu dan melenyapkan George dari pandangan juga. Ya, ada banyak perapian penyihir yang bisa dipilihkan, tapi asal kau ngomongnya jelas. Dia akan baik-baik saja, Molly, jangan terlalu cemas, kata Tuan Weasley, sambil menjemput bubuk slow juga. Tapi kalau dia tersesat bagaimana? Kita harus menjelaskan kepada bibi dan pamannya. Mereka tidak akan keberatan. Harry menenangkannya. Dudley akan menganggapnya lucu sekali kalau aku tersesat di cerobong asap. Jangan khawatir. Baiklah kalau begitu, kau berangkat sesudah Arthur, kata Nyonya Weasley. Setelah masuk perapian, katakan kemana tujuanmu. Dan rapatkan sikumu, Ron menasihati. Dan pejamkan matamu, kata Nyonya Weasley, angusnya. Jangan gelisah dan bergerak-gerak, kata Ron. Nanti kau bisa jatuh ke perapian yang salah. Tapi jangan panik dan buru-buru keluar juga. Tunggu sampai kau melihat Fred dan George. Sambil berusaha keras mengingat semua ini, Harry mengambil sejumput bubuk slow dan berjalan ke perapian. Dia menarik nafas dalam-dalam, menaburkan bubuk ke nyala api dan melangkah masuk. Apinya terasa bagai angin hangat. Harry membuka mulut dan langsung tertelan olehnya banyak abu panas. Di Diagon Alley, katanya terbatu.
Rasanya seakan Harry tersedot lubang yang besar sekali. Dia seperti berpusar sangat cepat. Duru keras memekakkan telinganya. Dia berusaha agar matanya tetap terbuka, tetapi pusaran api hijau membuatnya pusing. Sesuatu yang keras menyodok sikunya dan Harry segera merapatkannya ke tubuhnya. Masih terus berpusar, terus sekarang rasanya ada tangan-tangan dingin menampar mukanya, mengintip lewat kacamatanya. Dilihatnya samar-samar serangkaian perapian dan sekilas-sekilas tampak ruangan di baliknya. Sandwich daging asapnya bergolak di dalam perutnya. Dia memejamkan lagi matanya, berharap pusaran ini segera berhenti. Dan kemudian Harry jatuh terjerembab di lantai batu yang dingin dan kacamatanya pecah. Pusing dan memar, berlumur angus. Harry dengan amat hati-hati bangun, memegangi kacamatanya ke depan matanya. Dia sendirian, tetapi di mana dia? Dia sama sekali tak tahu. Yang dia tahu hanyalah dia berdiri di perapian baru, di tempat yang kelihatannya toko sihir besar dengan penerangan remang-remang. Tetapi tak satu pun barang-barang yang dijual di sini akan masuk dalam daftar sekolah Hogwarts. Semua kotak kaca di dekat Harry berisi tangan keriput di atas bantal. Satu pak kartu bernoda darah dan sebuah mata kaca mendelik. Topeng-topeng menyeramkan menyeringai dari dinding. Tulang-tulang manusia berbagai bentuk dan ukuran bertebaran di meja pajang, dan peralatan berpaku tajam berkarat bergantungan dari langit-langit. Yang lebih parah lagi, jalan sempit yang bisa dilihat Harry lewat kaca toko yang berdebu jelas bukan Diagon Alley. Lebih cepat dia meninggalkan tempat ini lebih baik. Dengan hidung masih perih, gara-gara jatuh menghantam lantai perapian tadi, Harry berjalan cepat tanpa suara menuju pintu. Tetapi belum lagi separuh jalan, dua orang muncul di balik kaca, dan salah satunya orang terakhir yang ingin ditemui Harry saat dia sedang tersesat. Berlumur angus dan kacamatanya pecah, Draco Malfoy. Harry cepat-cepat memandang berkeliling dan melihat lemari besar hitam di sebelah kirinya. Dia melesat masuk dan menarik pintunya, sampai tinggal celah sedikit untuk mengintip. Beberapa detik kemudian bel berdentang dan Malfoy masuk ke dalam toko. Laki-laki yang masuk di belakangnya pastilah ayahnya. Wajahnya sama pucat dan runcing, dan matanya pun sama abu-abu dingin. Tuan Malfoy menyeberangi ruangan, melihat barang-barang yang dipamerkan, dan menyembunyikan bel di meja pajangan. Sebelum menoleh kepada anaknya dan berkata, "Jangan sentuh apapun, Draco." Malfoy yang sudah tiba di mata kaca berkata, "Katanya aku akan dibelikan hadiah." "Aku bilang aku akan membelikanmu sapu balap," kata ayahnya, mengetuk-ngetukkan jari di atas meja pajangan. "Apa gunanya sapu kalau aku tidak masuk tim asrama," kata Malfoy. Tampangnya cemberut dan marah. Harry Potter dapat nimbus 2000 tahun lalu. Izin khusus dari Dumbledore supaya dia bisa main untuk Gryffindor. Padahal Cynthia tidak hebat-hebat amat, cuma karena dia terkenal saja, terkenal gara-gara punya bekas luka konyol di dahinya. Malfoy membungkuk mengamati rak penuh tengkorak. Semua menganggapnya pintar, Potter yang hebat, dengan bekas luka dan sapunya. "Kau sudah menceritakannya padaku paling tidak 12 kali, kata Tuan Malfoy, dengan pandangan yang menyuruhnya diam. "Dan kuingatkan kau bahwa tidaklah bijaksana memperlihatkan bahwa kau kurang menyukai Harry Potter. Mengingat sebagian besar bangsa kita menganggapnya sebagai pahlawan yang membuat pangeran kegelapan menghilang." "Ah, Tuan Borgin." Seorang laki-laki tua bungkuk muncul di belakang meja, menyeka rambutnya yang berminyak dari wajahnya. "Tuan Malfoy, senang sekali bertemu Anda lagi," kata Tuan Borgin dengan suara selicin rambutnya. "Gembira dan Tuan Muda Malfoy. Juga sungguh menyenangkan. Apa yang bisa saya bantu? Harus saya tunjukkan kepada Anda baru datang hari ini, dan harganya pun sangat bersaing." "Aku tidak mau beli hari ini, Tuan Borgin, tapi jual," kata Tuan Malfoy. "Jual?" Senyum agak memudar dari wajah Tuan Borgin. "Kau sudah dengar tentunya bahwa kementerian melakukan razia lagi," kata Tuan Malfoy, mengeluarkan gulungan perkamen dari saku dalamnya dan membukanya untuk dibaca Tuan Borgin. "Aku punya beberapa barang di rumah yang bisa bikin aku malu kalau kementerian datang." Tuan Borgin menjepitkan kacamata tanpa gagang ke hidungnya dan membacanya. "Kementerian tidak akan menyusahkan Anda, Sir, tentunya." Tuan Malfoy mencibir. "Aku belum didatangi, nama Malfoy masih dihormati. Tapi kementerian semakin suka mencampuri urusan orang lain." Ada desas-desus tentang adanya undang-undang pelindungan Muggle baru. Tak diragukan lagi si kutu busuk goblok pecinta Muggle Arthur Weasley berada di belakang semua itu. Harry berang sekali. "Dan seperti yang kau lihat, beberapa racun ini bisa kelihatan." "Saya mengerti, Sir, tentu saja," kata Tuan Borgin. "Coba saya lihat." "Boleh aku beli itu?"
Sela Draco, menunjuk tangan keriput di bantal. Tangan kemudian, kata Tuan Borgin meninggalkan daftar Tuan Malfoy dan bergegas mendatangi Draco. Taruh lilin, dan lilin ini hanya akan memberikan cahaya kepada pemegangnya. Sahabat terbaik para pencuri dan penjara. Selera anak Anda hebat, Sir. Kuharap anakku akan jadi lebih dari sekedar pencuri atau penjara, Borgin, kata Tuan Malfoy dingin, dan Tuan Borgin buru-buru berkata, tidak menyindir, Sir, tidak bermaksud menyindir. Meskipun kalau angka-angkanya tidak bertambah baik, kata Tuan Malfoy lebih dingin lagi. Mungkin dia hanya pantas jadi pencuri dan penjara. Bukan salahku, bantah Draco. Semua guru punya anak emas, si Hermione Granger. Kukira kau akan malu bahwa anak perempuan yang bukan berasal dari keluarga sihir mengalahkanmu dalam semua ujian. Tukas Tuan Malfoy. Kata Harry dalam hati, senang melihat Draco kelihatan malu dan marah. Di semua tempat sama, kata Tuan Borgin, dengan suaranya yang licin. Darah penyihir nilainya sudah berkurang di mana-mana. Bagiku tidak, kata Tuan Malfoy, cuping hidung panjangnya mekar. Tidak, Sir, bagi saya juga tidak, Sir, kata Tuan Borgin membungkuk rendah. Kalau begitu mungkin kita bisa kembali ke daftarku, kata Tuan Malfoy pendek. Aku agak terburu-buru, Borgin. Aku ada urusan di tempat lain. Hari ini, mereka mulai tawar-menawar. Harry mengawasi dengan cemas ketika Draco semakin lama semakin dekat ke tempat persembunyiannya. Melihat-lihat barang-barang yang dijual, dia berhenti untuk mengamati gulungan tali panjang untuk menggantung orang dan membaca sambil menyeringai kartu yang disandarkan pada kalung opal yang bagus sekali. Hati-hati, jangan sentuh, dikutuk sampai hari ini sudah minta korban 19 magel pemiliknya. Draco berbalik dan melihat lemari persis di depannya. Dia mendekat, mengulurkan tangannya ke pegangan pintu. Baik, kata Tuan Malfoy di meja pajangan. Ayo Draco. Harry menyeka dahinya ke lengan bajunya ketika Draco berbalik. Selamat siang, Tuan Borgin. Kutunggu kau di rumah besok untuk mengambil barang-barang itu. Begitu pintu tertutup, Tuan Borgin menanggalkan sopan santunnya. Selamat siang sendiri saja, Mr. Malfoy. Dan jika cerita yang beredar benar, kau belum menjual setengah dari yang kau sembunyikan di istanamu. Sambil menggerutu sebal, Tuan Borgin menghilang ke ruang belakang. Harry menunggu selama semenit. Siapa tahu dia muncul lagi. Kemudian sepelan mungkin dia menyelinap keluar dari lemari, melewati kotak-kotak kaca dan keluar lewat pintu toko. Sambil menempelkan kacamatanya yang pecah ke wajahnya, Harry memandang berkeliling. Dia berada di jalan kecil kumuh berisi toko-toko yang semuanya menjual barang-barang untuk ilmu hitam. Toko yang baru saja ditinggalkannya, Borgin dan Barkes, kelihatannya yang paling besar. Tetapi di seberangnya ada etalase yang memanjang, kepala-kepala yang sudah mengerut mengerikan. Dan di dua toko sesudahnya ada kandang besar berisi banyak laba-laba raksasa yang berjalan ke sana kemari. Dua penyihir laki-laki kumal mengawasinya dari bayang-bayang pintu, seraya saling bergumam. Dengan gelisah Harry berjalan memegangi kacamatanya seluruh mungkin dan berharap bisa menemukan jalan keluar dari tempat ini. Papan nama kusam yang tergantung di atas toko yang menjual lilin beracun memberitahunya bahwa dia berada di Knockturn Alley. Ini tidak membantu karena Harry belum pernah mendengar nama tempat ini. Rupanya dia tidak bicara cukup jelas gara-gara mulutnya penuh ambus waktu berada di perapian keluarga Weasley. Harry berusaha tetap tenang dan memikirkan apa yang akan dilakukannya. Tidak tersesatkan, nak, kata suara di telinganya membuatnya terlonjak. Seorang nenek sihir berdiri di depannya, membawa nampan yang kelihatannya berisi buku-buku utuh manusia. Dia menyeringai kepada Harry, memamerkan gigi-giginya yang berlumut. Harry mundur. Aku tak apa-apa, terima kasih, katanya. Aku cuma... Harry, sedang apa kau di sini? Jantung Harry melompat, si nenek sihir juga melompat. Kuku-kuku dari nampannya berjatuhan ke atas kakinya, dan dia mengutuk ketika sosok tinggi besar Hagrid, pengawas binatang liar di Hogwarts, berjalan mendekati mereka. Mata kumbangnya yang hitam berkilat-kilat di atas jenggot dan berewoknya yang lebat. Hagrid! Harry berseru perahu dengan lega. Aku tersesat bubuk Flo. Hagrid menyambar kerah baju Harry dan menariknya jauh-jauh dari si nenek sihir, menyenggol nampannya sampai jatuh. Teriakan si nenek mengikuti mereka sepanjang jalan kecil yang berkelok-kelok sampai mereka tiba di tempat terang. Harry melihat gedung pualam seputih salju yang dikenalnya di kejauhan. Bank Gringotts. Hagrid telah membawanya ke Diagon Alley. Kau berantakan, kata Hagrid pedas. Mengibas abu dari tubuh Harry begitu kerasnya sampai Harry nyaris tercebur ke dalam tong berisi kotoran naga di luar toko obat. Berkeliaran di Knockturn Alley. Kelewatan, tempat yang harus dihindari Harry, jangan sampai ada yang lihat kau di sana.
Aku sadar itu, kata Harry. Menunduk ketika Hagrid mau mengimbasnya lagi. Sudah kubilang, aku tersesat. Kau sendiri ngapain di sana? Aku sedang cari pembasmi siput pemakan daging, kata Hagrid geram. Mereka hancurkan kos sekolah. Kau tidak sendirian? Aku menginap di rumah keluarga Weasley. Tapi kami berpisah. Harry menjelaskan, aku harus mencari mereka. Mereka berjalan berdua. Kenapa kau tidak pernah balas suratku? Tanya Hagrid. Sementara Harry berlari-lari kecil di sebelahnya. Dia harus melangkah 3 kali untuk mengimbangi setiap langkah bot besar Hagrid. Harry menjelaskan tentang Dobby dan keluarga Dursley. Muggle brengsek, gerutu Hagrid. Kalau aku tahu. Harry, di sini. Harry mendongak dan melihat Hermione Granger berdiri di undakan putih paling atas Gringotts. Dia berlari turun menyongsong mereka. Rambutnya yang lebat berkibar di belakangnya. Kenapa kacamatamu? Halo Hagrid. Oh, senang sekali bertemu kalian berdua lagi. Kau mau ke Gringotts, Harry? Kalau keluarga Weasley sudah kutemukan, kata Harry. Kau tak perlu tunggu lama, Hagrid nyengir. Harry dan Hermione memandang berkeliling. Tampak Ron, Fred, George, Percy, dan Tuan Weasley berlari-lari ke arah mereka di jalan yang padat itu. Harry, Tuan Weasley tersengal. Kami berharap kau cuma kejauhan satu perapian. Dia menyeka kepala botaknya yang berkilauan. Molly sudah panik, itu dia datang. Kau keluar di mana? Tanya Ron. Knockton Alley, jawab Harry muram. Luar biasa, komentar Fred dan George bersamaan. Kami belum pernah diizinkan ke sana, kata Ron iri. Mestinya memang tidak, gerutu Hagrid. Nyonya Weasley kini sudah kelihatan. Berlari dengan tas tangannya berayun liar di satu tangan. Sementara Ginny bergantung di tangan lainnya. Oh Harry, oh nak, kau bisa tersesat entah di mana. Terengah kehabisan napas, dia menarik keluar sikat pakaian dari dalam tasnya dan mulai menyikat abu yang tidak berhasil dibersihkan Hagrid. Tuan Weasley mengambil kacamata Harry, mengetuknya dengan tongkatnya, dan mengembalikannya pada Harry. Sudah baru lagi. Aku harus pergi, kata Hagrid, yang tangannya dijabat erat-erat oleh Nyonya Weasley. Knockton Alley. Coba kalau kau tidak menemukannya, Hagrid. Sampai ketemu di Hogwarts. Dan dia pergi. Lebih tinggi sebahu daripada siapapun juga di jalan yang padat itu. Coba tebak siapa yang kau lihat di Borgin and Barkes. Kata Harry kepada Ron dan Hermione ketika mereka menaiki undakan Gringotts, Malfoy dan ayahnya. Apa Lucius Malfoy membeli sesuatu? Tanya Tuan Weasley tajam di belakang mereka. Tidak, dia jual. Ah, jadi dia cemas, kata Tuan Weasley puas. Oh, ingin rasanya menangkap Lucius Malfoy karena sesuatu. Hati-hati, Arthur, kata Nyonya Weasley tajam. Sementara mereka dipersilahkan masuk ke bank oleh goblin yang membungkuk di pintu. Keluarga itu bikin masalah, jangan menyuap lebih daripada yang bisa kau punya. Jadi menurutmu aku bukan tandingan Lucius Malfoy, kata Tuan Weasley jengkel. Tetapi perhatiannya langsung beralih ke orang tua Hermione, yang sedang berdiri gelisah di depan meja panjang di dalam aula pualam besar itu. Menunggu Hermione memperkenalkan mereka. Wah, kalian magel, kata Tuan Weasley senang. Kita harus minum, apa yang kalian pegang itu? Oh, kalian menukar uang magel. Molly, lihat. Dengan bersemangat ditunjuknya selembar uang 10 pounds di tangan Tuan Granger. Sampai ketemu di dalam, kata Ron kepada Hermione. Ketika keluarga Weasley dan Harry diantar ke ruang besi bawah tanah mereka oleh Goblin Gringotts yang lain. Ruang besi itu dicapai dengan kereta kecil, dikendarai Goblin, yang meluncur kencang di atas rel kereta api. Kereta kecil melewati lorong-lorong bawah tanah bank. Harry menikmati perjalanannya yang berkecepatan super tinggi menuju ke ruang besi keluarga Weasley. Ketika ruangan itu dibuka, dia merasa sangat tidak enak. Jauh lebih tidak enak daripada sewaktu dia berada di Knockton Alley. Hanya ada seonggok kecil singkel perak di dalamnya, dan hanya ada sekeping galeon emas. Nyonya Weasley meraba-raba sudut-sudutnya sebelum meraup semuanya ke dalam tasnya. Harry merasa lebih tidak enak lagi ketika mereka tiba di ruangan besinya. Dia berusaha menutupi isinya dari pandangan selagi dia buru-buru memasukkan bergenggam-genggam koin di dalam tas kulit. Kembali diundangkan pualam di luar. Mereka berpisah. Percy bergumam tak jelas bahwa dia perlu pena baru. Fred dan George sudah melihat teman mereka dari Hogwarts, Lee Jordan. Nyonya Weasley dan Ginny akan ke toko jubah bekas. Tuan Weasley mendesak suami istri Granger ke Leaky Cauldron untuk minum. Kita semua bertemu di Flourish and Blood sejam lagi untuk membeli buku-buku sekolahmu, kata Nyonya Weasley, mengajak Ginny pergi. Dan jangan berani-berani ke Knockton Alley.
Selangkah pun jangan. Dia berteriak kepada punggung si kembar yang menjauh. Harry, Ron, dan Hermione berjalan menyusuri jalan batu berkelok. Uang emas, perak, dan perunggu yang bergemerincing, saku Harry menuntut dibelanjakan. Maka dia membeli 3 es krim stroberi kacang besar yang mereka nikmati dengan gembira sambil berjalan. Melihat-lihat isi etalase yang menarik. Ron memandang penuh ingin satu set lengkap jubah Cuddly Cannon di etalase peralatan Quidditch berkualitas sampai Hermione menariknya untuk membeli tinta dan perkamen di toko sebelahnya. Di toko lelucon sihir Gumball dan Jeeves, mereka bertemu Fred, George, dan Lee Jordan yang sedang membeli kembang api awal basah tanpa panas Dr. Filibuster. Dan di toko kecil barang-barang rongsokan yang penuh tongkat patah, timbangan kuningan yang sudah butut, dan jubah-jubah tua bernoda bercak-bercak ramuan. Mereka menemukan versi sedang asik membaca buku kecil sangat membosankan berjudul Prefect yang meraih kekuasaan. Telaah tentang para prefect Hogwarts dan karir yang mereka rintis. Ron membaca keras-keras dari sampul belakangnya. Kedengarannya menarik sekali. "Pergi!" Percy membentak. "Tentu saja. Si Percy itu sangat ambisius. Dia sudah merencanakan segalanya. Cita-citanya menjadi menteri sihir." Ron memberitahu Harry dan Hermione pelan. Ketika mereka meninggalkan Percy bersama bukunya. 1 jam kemudian mereka menuju Flourish dan Blotts. Bukan hanya mereka yang menuju toko buku itu. Ketika sudah dekat, mereka heran sekali melihat gerombolan orang yang berdesakan di depan pintu. Mau masuk? Alasan untuk ini dinyatakan oleh spanduk besar digelar di antara 2 jendela atas. Gilderoy Lockhart akan menandatangani autobiografinya. Aku yang ajaib. Hari ini pukul 12.30 sampai 16.30. Kita bisa bertemu dia, bekik Hermione. Maksudku, hampir seluruh buku yang ada di daftar kita karangannya. Gerombolan orang itu kelihatannya sebagian besar terdiri atas para penyihir wanita seusia Nyonya Weasley. Seorang penyihir pria bertampang bingung berdiri di depan pintu, berkata, "Tenang ibu-ibu, jangan dorong-dorongan, awas bukunya ketabrak." Harry, Ron, dan Hermione ikut berdesakan masuk. Antrean panjang memanjang sampai ke bagian belakang toko, tempat Gilderoy Lockhart menandatangani bukunya. Mereka masing-masing menyambar buku heboh dengan hantu, dan menyelinap di antara orang-orang yang antri sampai tiba di tempat keluarga Weasley berdiri bersama Tuan dan Nyonya Granger. "Oh, kalian sudah datang, bagus," kata Nyonya Weasley. "Sebentar lagi kita bisa bertemu dia." Gilderoy Lockhart akhirnya tampak. Duduk di belakang meja dikelilingi foto-foto besar wajahnya sendiri. Semua mengedipkan mata dan memamerkan gigi yang putih berkilau kepada para pengunjung. Lockhart yang sesungguhnya memakai jubah biru bunga Forget-Me-Not yang persis warna matanya. Topi sihirnya yang berbentuk kerucut terpasang gaya di atas rambutnya yang berombak. Seorang laki-laki pendek bertampang menyebalkan melesat ke sana kemari, memotret dengan kamera besar hitam yang setiap kali mengeluarkan asap bungu bersamaan dengan menyalanya lampu blitz yang menyilaukan. "Minggir kau," dia menggertak Ron sambil mundur agar bisa mengambil gambar dengan lebih baik. "Ini untuk Daily Prophet." "Ah, dasar sok," gerutu Ron, menggosok kakinya yang tadi diinjak si fotografer. Gilderoy Lockhart mendengarnya. Dia mendongak. Dia melihat Ron, dan kemudian dia melihat Harry. Dia terbelalak, kemudian dia melompat bangun dan berteriak keras. Tak mungkin itu Harry Potter. Kerumunan orang menyibak, berbisik-bisik seru. Lockhart bergegas maju meraih lengan Harry dan menariknya ke depan. Orang-orang bertepuk tangan, wajah Harry serasa terbakar ketika Lockhart menjabat tangannya, berpose untuk si fotografer yang memotret gila-gilaan, menyambar asap tebal di atas keluarga Weasley. "Senyum yang lebar, Harry," kata Lockhart sambil memamerkan giginya yang berkilau. "Berdua, kau dan aku, layak menghiasi halaman depan." Ketika dia akhirnya melepas tangan Harry, jari-jari Harry nyaris kebas. Dia mencoba menyelinap kembali kepada keluarga Weasley. Tetapi Lockhart melingkarkan tangannya di bahu Harry dan menariknya rapat-rapat ke sisinya. "Bu ibu dan bapak," katanya keras, melambaikan tangan agar pengunjung diam. "Sungguh saat yang luar biasa. Saat yang paling tepat bagiku untuk mengumumkan sesuatu yang sudah kusimpan selama beberapa waktu ini. Ketika Harry masuk ke Flourish and Blotts hari ini, dia hanya ingin membeli autobiografi saya.
yang dengan senang hati akan saya hadiahkan kepadanya sekarang, gratis. Orang-orang bertepuk tangan lagi. Dia sama sekali tak tahu. Lokat melanjutkan, mengguncang tubuh Harry, membuat kacamatanya melorot ke ujung hidungnya. Bahwa dalam waktu dekat dia sendiri akan mendapatkan jauh lebih banyak daripada buku saya. Aku yang ajaib. Dia dan teman-teman sekolahnya sebenarnya akan mendapat aku yang ajaib yang sesungguhnya. Ya, Bu-ibu dan bapak-bapak. Dengan senang dan bangga saya umumkan bahwa bulan September ini saya akan mengisi jabatan guru pertahanan terhadap ilmu hitam di sekolah sihir Hogwarts. Orang-orang bersorak dan bertepuk tangan dan Harry tahu-tahu dihadiahi seluruh karya Gilderoy Lockhart. Sedikit terhuyung karena keberatan. Dia berhasil menyingkir dari pusat perhatian ke tepi ruangan. Tempat Ginny berdiri di sebelah kuali barunya. Ini untukmu, Harry bergumam kepadanya. Menuang buku-bukunya ke dalam kuali Ginny. Aku akan beli sendiri. Taruhan, kau pasti senang ya, Potter, kata suara yang langsung dikenali Harry. Dia menegakkan tubuhnya dan berhadapan dengan Draco Malfoy, yang seperti biasa mencibir. Harry Potter yang terkenal, kata Malfoy. Bahkan tak bisa masuk toko buku tanpa muncul di halaman pertama koran. Jangan ganggu dia tak menginginkan semua itu, kata Ginny. Ini pertama kalinya dia bicara di depan Harry. Dia membelalak kepada Malfoy. Potter, kau punya pacar nih, ejek Malfoy. Wajah Ginny jadi merah padam. Sementara itu, Ron dan Hermione bersusah payah berusaha mendekati mereka. Keduanya memeluk setumpuk buku Lockhart. Oh, kau, kata Ron, memandang Malfoy seakan dia sesuatu yang tidak menyenangkan di sol sepatunya. Pasti kau kaget ketemu Harry di sini. Tidak sekaget melihatmu di toko Weasley, balas Malfoy. Kurasa orang tuamu akan kelaparan sebulan demi membayar buku-buku itu. Wajah Ron jadi semerah Ginny. Dia menjatuhkan buku-bukunya ke dalam kuali juga, dan maju mendekati Malfoy. Tetapi Harry dan Hermione menyambar bagian belakang jaketnya. Ron, kata Tuan Weasley, berdesakan mendekat bersama Fred dan George. Sedang apa kau? Gila sekali di sini. Ayo kita keluar. Wah, atur Weasley. Ternyata Tuan Malfoy. Dia berdiri dengan tangan di bahu Draco, mencibir dengan cara yang sama. Lucius, kata Tuan Weasley, mengangguk dingin. Sibuk di kementerian kudengar, kata Tuan Malfoy. Razia terus-terusan. Kuharap mereka membayar uang lembur. Dia meraih ke dalam kuali Ginny dan mengeluarkan dari antara buku-buku Lockhart yang licin berkilat. Buku pengantar transfigurasi bagi pemula yang sudah sangat usang dan kumal. Jelas tidak, katanya. Astaga, buat apa mendapat nama buruk di kalangan para penyihir kalau mereka bahkan tidak membayarmu dengan baik? Tuan Weasley lebih merah padam daripada Ron dan Ginny. Kami punya penilaian sangat berbeda tentang apa yang mendatangkan nama buruk bagi penyihir, Malfoy, katanya. Itu jelas, kata Tuan Malfoy. Matanya yang pucat ganti menatap Tuan dan Nyonya Granger. Ia mengawasi dengan khawatir. Melihat teman-teman yang kau pilih, Weasley, kupikir keluargamu sudah tidak bisa terpuruk lebih dalam lagi. Terdengar dentang logam ketika kuali Ginny terbang. Tuan Weasley telah menerjang Tuan Malfoy, membuatnya jatuh ke belakang menabrak rak buku. Berpuluh-puluh buku mantra berat berjatuhan mengenai kepala mereka semua. Terdengar teriakan, hajar dia, Dad, dari Fred dan George. Nyonya Weasley berteriak-teriak, jangan atur, jangan. Orang banyak bergerak mundur, menabrak lebih banyak rak buku. Bapak-bapak jangan berkelahi, tolong jangan berkelahi, seru pegawai toko. Dan kemudian lebih keras dari semuanya, berhenti, hei berhenti. Hagrid berjalan ke arah mereka di tengah lautan buku. Sekejap saja dia sudah memisahkan Tuan Weasley dan Tuan Malfoy. Dia masih memegangi buku transfigurasi usang Ginny. Diulurkannya buku itu kepada Ginny, matanya berkilau jahat. Nih, ambil bukumu. Ini yang paling baik yang bisa dibelikan ayahmu. Melepaskan diri dari pegangan Hagrid, dia memberi isyarat kepada Draco dan meninggalkan toko. Kau seharusnya jangan acuhkan dia, Atur, kata Hagrid, nyaris mengangkat Tuan Weasley yang sedang merapikan jubahnya. Jahat sekali, seluruh keluarga. Semua orang tahu Malfoy tak layak didengarkan. Darah jelek, itu penyebabnya. Ayo kita keluar dari sini.
Si pegawai toko kelihatannya ingin mencegah mereka pergi, tetapi tingginya tak sampai sepinggang Hagrid. Jadi dia memutuskan lebih baik diam saja. Mereka bergegas ke jalan. Suami istri Granger gemetar ketakutan dan Nyonya Weasley bukan main marahnya. Contoh bagus untuk anak-anakmu, berkelahi di depan umum, entah apa pendapat Gilderoy Lockhart. Dia senang, kata Fred. Apa Mam tidak mendengarnya ketika kita keluar? Dia bertanya kepada wartawan Daily Prophet. Apakah bisa memasukkan perkelahian itu dalam tulisannya? Katanya untuk publisitas. Tetapi rombongan yang kembali ke perapian di Leaky Cauldron adalah rombongan yang lesu. Dari tempat itu Harry, keluarga Weasley, dan semua belanjaan mereka akan pulang ke The Burrow menggunakan bubuk Flo. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Granger yang akan meninggalkan rumah minum itu untuk menuju ke jalan Muggle di sisi lain. Tuan Weasley sudah mulai bertanya kepada mereka bagaimana cara halte bus beroperasi, tetapi cepat-cepat berhenti ketika melihat tampang Nyonya Weasley. Harry membuka kacamatanya dan menyimpannya dengan aman di dalam sakunya sebelum menjemput bubuk Flo. Ini jelas bukan cara bepergian favoritnya.